Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Ahmad. Saya ingin mempresentasikan distribusi operation system DOS. Definisi DOS. Disk Operating System (DOS) adalah keluarga sistem operasi yang digunakan komputer pribadi. Istilah DOS menjadi istilah generik bagi setiap sistem operasi yang dimuat dari perangkat penyimpanan berupa disk saat sistem komputer dinyalakan. DOS dibuat oleh sebuah perusahaan pembuat komputer bernama Seattle Computer Products (SCP) yang dikepalai oleh Tim Peterson yang direkrut oleh Microsoft untuk membangun DOS pada tahun 1980, yang dimana sebagai software sistem operasi dengan nama KDOS, Quick and Dirty Operating System, kemudian berubah nama menjadi 86 DOS. KDOS dirancang agar berjalan pada komputer dengan prosesor Intel 8086. Microsoft membeli lisensi dengan harga 50.000 US dari SCP, lalu mengubah nama menjadi MS-DOS. Kelas-kelas DOS. A. DR-DOS. 1. Dibuat oleh perusahaan Digital Research pada tahun 1988 dari hasil transformasi CP atau M, Control Program atau Monitor. 2. Digital Research didirikan oleh Gary Kildall pada tahun 1942 sampai 1994. 3. Digunakan sampai pada komputer premium. B. PC DOS. 1. Dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft Corp. 2. Karena dikeluarkannya OS Windows, OS ini sudah jarang atau tidak digunakan lagi saat ini. 3. Sistem PC DOS. ibmio.com, yaitu disk dan karakter I atau O sistem. ibmdos.com, yaitu disk dan file manager. Command.com, yaitu command processor, shell primitive. 3. MS-DOS. Dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft Corp. OS ini digunakan hingga saat ini dan terus dikembangkan versinya sesuai dengan kebutuhan. 3. OS MS berisi ibmio.com, yaitu disk dan karakter I atau O sistem. Lo.sys, yaitu disk dan file manager. MS-DOS.sys, yaitu command processor, shell primitive. Kelas-kelas DOS. D. Novell Personal Network merupakan versi RS-DOS yang dijual kepada Novell karena perusahaan yang mengaungi CP atau M mengalami kebangkrutan. Novell mengakuisisi Digital Research Incorporated. I. Caldera DOS merupakan versi Novell Personal Network yang dijual kepada Caldera Corporation. F. FreeDOS merupakan versi DOS yang dibangun dari sisa-sisa pengembangan Caldera DOS yang dikembangkan oleh komunitas open source. Arsitektur sistem MS-DOS. Application Program, Resident System Program, MS-DOS Device Drivers, ROM BIOS Device Drivers. Program memori resident adalah program yang dimuat ke memori dan tetap tinggal di memori. Program resident akan berada tepat di atas sistem operasi, dianggap sebagai bagian dari sistem operasi. Bila dijalankan program aplikasi tersebut akan diletakkan di atas program resident sebagai program resident yang utuh. Untuk menjalankan program ini digunakan tombol tertentu yang disebut tombol pengaktif hotkey. Perintah DOS. Ada dua golongan perintah DOS. 1. Perintah internal command. A. Instruktur yang ada di dalam memori komputer RAM. B. Terus aktif saat PC DOS diaktifkan sebagai komputer dimatikan. C. Perintah langsung dikerjakan oleh komputer. Contohnya CLS, dir, copy, ren, delete, var, time, type, eraser, prompt. 2. Perintah external command. A. Filenya ada di luar memori, yaitu disket. B. Untuk memberikan perintah ini harus ada filenya. C. Untuk menjalankan harus dicari dulu ke memori dengan cara ketik nama file tersebut. D. Perintah tidak langsung dikerjakan oleh komputer pada waktu komputer dinyalakan. Contoh,
format, disk copy, label, com, chk, dsk, mode, dex, com, dan lain-lain. Command Interpreter, suatu program yang membaca perintah berdasarkan teks yang diterima melalui user atau file. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix Shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari suatu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan teknologi I atau O device yang ada. Contohnya, CLI, Windows, Pen-based Touch, dan lain-lain. Perintah dasar di iOS. Perintah CD, pindah discovery, contoh CD Windows untuk pindah ke discovery Windows. 2. Perintah copy, mengcopy file. 3. Perintah copy file. 1. Teks, file baru teks. Mengcopy file teks, nama file harus kopian adalah file baru txt. Jadi akan terdapat file satu dan file baru dengan isi yang sama. Ganti file satu teks dan file baru teks dengan nama file yang akan Anda copy. 4. Perintah copy file data. Mengcopy file teks discovery data pada driver C, nama file hasil kopian adalah file 1. 5. Perintah copy file 1 txt data file baru teks. Mengcopy file txt ke discovery data dengan nama file hasil kopian file baru. 6. Perintah dir menampilkan file discovery. 7. Perintah dir A menampilkan file discovery dan drive A. 8. Perintah dir P menampilkan file discovery per halaman. Perintah ini sangat berguna bila terdapat file discovery yang banyak. 9. Perintah dir atau W menampilkan file discovery secara singkat, cuma menampilkan nama file atau discovery saja. Tidak ada keterangan ekstensi, ukuran file, tanggal, dan jam. 10. Perintah ren mengganti nama file. 11. Perintah ren file name, teks file baru teks mengganti nama file lama teks menjadi file baru teks. Prom and path. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis teks. Teks mode user interface dengan tanda kesiapan menerima perintah dari pengguna tersebut dengan prom. Prom default yang digunakan dalam iOS adalah nama path ditambah dengan tanda lebih besar seperti contohnya dan lain-lain. Pengguna juga dapat menggunakan simbol prom lainnya dengan menggunakan perintah prom pt. Sistem operasi ini juga bersifat single atau tasking, hanya dapat menjalankan satu program pada satu waktu saja, menjalankan prosesor pada modus real mode, dan hanya dapat mendukung satu pengguna dalam satu waktu single user. Fungsi dan fasilitas di iOS. Fungsinya mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer, mengatur memori, mengatur proses input dan output data, manajemen file, manajemen discovery. Fasilitas di iOS menampilkan data file dan directory, menampilkan struktur file dan directory, mengganti nama file, memindahkan file dan mengganti nama directory, menjalin file. Kelebihan di iOS dapat lebih mudah membuat folder bersama subfoldernya, dapat melihat file di suatu hard disk atau folder secara keseluruhan maupun di hidden, dapat mengcopy file lebih cepat dibanding sistem operasi berbasis GUI Graphic Unit Interface. Di iOS menampilkan program yang lebih realistis dibanding Windows karena beberapa komen dari Windows ini sendiri mengadaptasi dari iOS. Misalkan komen virus untuk menyembunyikan atribut. Perintah sederhana untuk digunakan. Di iOS tidak memakan banyak ruang pada hard drive, hanya sekitar 8 MB untuk instalasi penuh. iOS adalah OS yang mendasari pada sebuah subproduk Windows, mendiskontokan basis NT, Win 2000, Win XP. iOS murah dan gratis jika Anda pergi di internet. Kekurangan iOS, resiko kehilangan file lebih besar jika kita sedang ceroboh atau tidak fokus. Tampilan kurang menarik, pengoperasiannya masih berbasis teks, tidak ada GUI, tidak termasuk dosel, dan pihak ketiga GUI. Jadi otomatis lebih ribet karena pakai command line interface dan interface pada instalasi dasar baris perintah saja.
Windows yang sekarang anti-touch tidak begitu compatible dengan program DOS. Sebagai buktinya, jika menjalankan program DOS tanpa lewat CMD, langsung ditutup Windows-nya. Lebih sulit untuk digunakan daripada Windows. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.